karena dia berantakan, jujuk. Jadinya saya lihatnya juga agak ngedar-dedor gitu. Tapi kalau saya bisa menduga ini adalah sisi kepribadian dia yang aneh untuk ritual dapetin customer. Boleh dibuka Mbak Neva? Lantai pelan-pelan. Ini biasa digunakan untuk ritual ya? Iya, betul. Benar. Kalau dibuka dan dilakukan ritual di sini, biasanya nggak akan terjadi apa-apa kan? Enggak. Oke, baik. Silakan. Kamu mau buka nggak, Kor? Ntar aku yang laris. Bagus tuh. Nggak, soalnya Bahkan yang punya. kalau dia yang ngelakuin, itu kan kayak ngasih makan. Kalau orang lain yang ngelakuin, siapa tahu justru Boleh dibuka. Boleh. Coba Boleh, buka. Gak bakal kenapa-napa. Bayu takut. No. Tolong. Yang ini? Duduk dulu. Pilih aja. Pilih aja, enggak. Aku gak mau buka Chris. Udah apa? Biji selasih. Selasih. Are you sure kayak telur kodok? Itu apa ya Mbak, biji-bijiannya? Telur. Telur? Telur apa? Telur kodok ya? Iya, betul. Hah? Iya ya. Kayak biji selasi ya, tapi Bukan itu selasi, telur. Bu. Jangan dimakan. Kalau yang ini apa ini? Enggak. Enggak. Kamu No. Orang buka. kamu nggak ngerasain apa-apa kan? Yang pasti sih aku tahu itu pasti energinya gede banget. Buka. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Bukanya pelan-pelan. Ditaruh aja sih, Far. Bisa taruh di sini. Yang warna hitam tuh apa ya? Gimana? Di dalam itunya. Ada sesuatu di dalamnya? Ada. Kodok ya? Kodok. Hidup. Hidup. Tunggu, ini ritual pemanggilan arwah ya untuk penglarisan. Jadi harus pakai ginian. Iya, Kak Roy. Aduh, ini setiap malam Jumat udah berlangsung beberapa puluh tahun gitu ya. Udah lama ya? 2 tahunan. Dua tahunan. Oh my gosh. Dan inilah sisi lain dari kerjaan sampingan ternyata adalah pemandu lagu dengan telur kodok dan hewan itu. Dengan kodoknya. Saya nggak tahu tuh mau diapain, tapi saya rasa ini negatif sih. Pantesan ya yang datang model-model yang bentukannya serem-serem gitu. Dan itu makanannya. Dan itu makanannya. Kamu makan? Iya. Ah, Telurnya dimakan juga. tapi saya penasaran deh. So I try it. No. Really? Aduh, jangan dong, Roy. Is that suka real gitu or sih, fake? suka nyoba-nyoba dan aduh. Can I taste it? Like, seriously? Dia makan telur kodok itu supaya ngasih Iya. makan ke sosok gaibnya loh. Dan itu pasti rasanya amis, Roy gak kodoknya enak. ada di dalam situ. Dan ada yang induknya dalam Oh my situ God, yang no punya way. telur. Oh. Ini udah masuk beberapa arwah-arwah gentayangan ya ke sini ya. Di sini ada, saya melihat tinggi besarnya malah masuk ya.
Masuk ke dalam Neva nih sekarang. Iya, tuh. Saya masih kurang lihat itu kodoknya dicium aja. Tadi gini dihirup-hirup. Tapi abis kayak dihirup-hirup tuh cium-cium. dia kayak ngunyah sesuatu gitu loh. Kayak punya sesuatu gitu. Matanya selalu situ arahnya. Coba Dan deh ini Far, kamu jatuh. kain itu deh, kain hitamnya. Kain hitam yang ada kodoknya. Dibuka. Tarik gitu. Terus deh. Masih ada. Ada. Saya minta kain hitam di sini. Ada, saya mau coba melakukan cara di mana kita akan ngobrol dari sisi yang gelap dulu ya. Apa jadinya ya kalau saya bunyiin lonceng? Saya ingin tahu tentang keberadaan. Kalau saya aduh bahaya ya. Kamu butuh apa, Roy? Saya pengen masukin dia ke dalam. Saya pengen tanya-tanya dia di alam bawah sadarnya Neva. Iya. Lampunya turun nih. Siapapun yang masuk ke dalam badan ini, tolong kasih saya jawaban. Oh my god. Siapapun yang masuk di badan ini, tolong kasih jawaban. Panas! Panas. Panas! 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 Suaranya ada dua loh dia. Ada di sini. Kenapa ada dua ya suaranya? Dengar nggak sih? Ada teriak-teriak juga. Iya, iya bener. Ada dua. Ada suara lain. Ada suara lain kan? Heeh. Ada dua suara. Tuh. Tuh. Kayak kesakitan. Saya nggak tega. Itu yang masuk ya? Iya. Jiwanya dia kalau saya bunyiin terus dia jadi Kesakitan. kasihan dan kesakitan. Bisa dikeluarin nggak lo? Tuh. Itu suara apaan sih? Iya. Iya denger ya. Kayak angin tapi bukan angin yang terlalu jelas kalau itu angin. Gitu heeh. Iya. Aku merasa di badannya dia tuh yang tinggi besarnya datang masuk ke dalam Neva, masuk yang punya badan ini. Tapi kalau diusir
Si Nevanya ini yang kesakitan ya? Iya, saya jadi ada dilema nih antara dua. Saya harus tega-tegain sih. Ada juga suaranya. Siapapun yang masuk di dalam tubuh ini. Saya Kenapa, Ron? kasihan loh sama dia. Tubuhnya dimanfaatkan sama makhluk halus. Mbak, Mbak Neva. 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 Mbak. saya minta bubuk suci. Bisa dengar saya ya? Bisa lihat saya? Oke. Tenang ya Mbak Neva ya. Di nafas. Kumpulin energinya. Butuh air putih? Mau minum? Mbak Neva mau minum? Em, Mbak Neva ini ya ini yang sisi yang kita lihat gitu. Jadi kita Ini yang ngambil benar. dua kesimpulan kalau Ladies Companion itu gini. Seorang Neva ini walaupun tegang dan diam, tapi sebenarnya kalau di sisi lainnya dia punya jiwa yang liar dengan keberaniannya dia makan hal yang gak wajar seperti ini nunjukin kalau misalnya emang gitu Tadi begitu dia kepribadian makan lain. ini beda loh, Roy. beda banget. Caranya ngomong, cara dia ngeliat, cara dia bergerak, gesturnya, Iya, itu beda. bener-bener beda. Beda. Gak seperti waktu kita ngajak ngobrol pertama kali. Beda. Dia punya sisi dua lainnya itu sisi ya? lainnya itu. Lagi juga secara logika ya, nggak mungkin juga jadi pemandu lagu tapi dengan cuma diem dan tegang seperti itu. Secara logika nggak masuk Kontradiktif akal. ya? Iya. Itu yang saya maksud. Ini kamu usap-usapin yang di telur kodok yang kamu usapin di muka deh. Sekarang gantian kamu netralisir, hati-hati kena mata. Semuanya di mukanya digosok-gosok. Ya, betul-betul. Nah, kayak gitu-gitu. Hilangin deh. Jadi menurut aku ya, aku udah ngelakuin satu pembuktian bahwa ternyata memang si Mbak Neva mempunyai dua sisi, bukan kepribadian tapi dua sisi yang lain. Yang satunya ketakutan, yang satunya lagi benar-benar ya nunjukin jiwanya dia. Sisi liarnya Sisi itu. liar. Bukan liar sih ya, kayak sisi berani. Berani kayak gitu. Ya benar juga ya secara logika ya. Menemani tamu harus punya daya flirting gitu. Oh iya. Untuk itu keberanian, kan, harus untuk- keberanian iya. untuk. Kalau nggak gimana cara nemenin tamunya kalau nggak punya sisi yang lain? Iya kan, secara Ya, masuk logika akal sih. masuk akal kan? Iya. Itu yang saya lihat. Dan mudah-mudahan kerisnya ini bisa kami sita. Boleh disita ya? Kenapa harus disita, Roy? Kamu lihat apa?
saya ngelihat Chrisnya ini juga sebagai akar-akarnya nih gitu untuk memandu pria, mencari pelanggan dan bahkan bisa ngancurin rumah tangga orang. Oke, jadi ini sebenarnya yang menggerakkan sisi yang satu lagi itu ya. Betul. Ini kuncinya di sini. Kuncinya itu. Tapi ada satu nih yang kurang. Aku ngerasa takut banget kalau dia nyari kodok dan telur kodok lagi itu. Itu bukannya sama Nah, aja. itu akan tetap ngasih makan dan terus nempel berarti. Apa yang bisa buat dia janji sama kita dan kita percaya dia nggak akan ngelakuin itu lagi ya? Mbak Neva Iya kan? tadi bilang kan sering diganggu sosok gaib yang menyeramkan ya, seperti yang Roy gambar. Iya Iya, kan ya? betul. Nah itu datang karena ritual yang sering dilakukan. Hari ini Roy Kiyoshi sudah melakukan netralisir supaya sosok ini nggak datang ke dalam hidup Mbak Neva lagi. Tapi kalau melakukan ritual seperti ini lagi, meskipun ini keris yang udah disita, maka dia bisa balik lagi. Mungkin nggak di masa yang akan datang akan melakukan ritual seperti ini lagi? Saya sudah tidak ingin lagi melakukan ini, Mas. Artinya kalau kamu masih jalanin profesi kamu berarti nggak laku gitu ya? Itu resikonya. Gimana? Atau either yang dua opsi, yang kemudian adalah ninggalin yang satunya, cari aman. Kerjaan sampingan ini tinggalin supaya aman. Pilihan lain ya cari pekerjaan yang gak butuh begini-ginian yang lebih Karena aman. Kan tinggi banget kalau di dunia yang itu sebenarnya butuh eksistensi yang tinggi karena banyak yang baru dan regenerasi terus menerus. Udah sedikit agak kendor pun, kayak udah keriput dan tua pun, mereka jadinya nggak terlalu menarik lagi. Tapi toh kan Mbak Neva kan mahasiswi kan? Iya, Pastinya akan kerja dong habis kuliah. iya. Tapi saya melakukan itu juga buat bayar kuliah saya, Mbak. Iya, berarti nanti kalau misalnya kuliahnya Ya. udah selesai, bisa dong lanjutin kerja yang Lebih ini ya. Iya, sesuai dengan jurusan yang sekarang diambil. Iya, Ya. insya Ya Allah. kan? Lagi pula melanjutkan kuliah sekarang kan maksudnya bisa menggunakan cara usaha yang lain ya, dengan sistem online seperti Betul. sekarang ini, apapun sepertinya bisa. Mudah-mudahan Mbak Neva mau memikirkan dan mempertimbangkan untuk memilih pekerjaan lain yang akhirnya nggak perlu begini-beginian, Mbak. Ya kan, dari setelah kuliah selesai bisa mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik mudah-mudahan. Amin. Ya Allah. Karena ternyata resiko yang dibayarin cukup tinggi. Iya. Iya kan? Bener. Mana tenang kalau diikutin sosok kayak gitu terus. Tadi Setiap ngomongnya Jumat gitu-gitu. punya kewajiban ini untuk Malam Jumat ya. makanin kayak gituan. Kalau setiap hari ada yang skip akan dihantui. Dan Akan Tentuin. dihantui. Dan itu bukan makanan yang lumrah untuk manusia makan. Betul. Jadi nggak boleh skip dia. Dia Iya, harus kalau skip. nggak ya no choice. Terakhir ada yang mau disampaikan, Roy? Saya pengen banget untuk stop berhenti ritual ini karena tidak sehat juga, dan terakhir mungkin juga supaya Mbak Nevanya cari yang aman-aman aja gitu. Far? Ya, masih banyak pekerjaan lain. Tapi kalau emang harus banget dijalanin, menurut aku tanpa beginian rezeki nggak akan kemana kok. Apalagi niatnya baik kan untuk ngebayarin Bayar kuliah gitu. Rezeki nggak akan kemana. Walaupun Iya. sedikit, tapi nggak akan ada muncul gini-ginian. Pasti lebih berarti gitu. Dan jangan terlalu cemas juga. Bener kata Roy tadi. Kalau misalnya cemas, auranya jadi kelihatan. Bingung. Kalau misalnya confident kan, tamu-tamu juga lebih enak ngajakin ngobrolnya. Oke. Mbak Neva, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batu. Selamat malam. Kodoknya dibawa aja kali ya. Kodoknya nggak mau dibawa nih. Seseorang yang mempunyai ambisi itu baik, namun belajarlah melalui proses dan janganlah melalui jalan singkat demi meraih kesuksesan. Partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Lutfi dan juga Neva. Lutfi tadi memiliki ilmu kebal, bahkan dia melakukan memotong tangannya sendiri dengan golok tapi tidak mempan. Setelah dilakukan netralisir, dilakukan sekali lagi dan ternyata berdarah.
Lalu kemudian Neva menggunakan penglaris untuk pekerjaannya sebagai pemandu lagu atau ladies companion di tempat karaoke. Gimana Roy, tanggapan kamu, Lutfi dan juga Neva? Seorang Lutfi dan Neva tuh dua orang pribadi yang beda. Kalau Lutfi itu cenderung untuk emosi dan menyakiti orang lain. Kalau Neva itu cenderung kayak pendiam, malu-malu, namun dalamnya sangat dalam sekali. Banyak pikiran-pikiran yang kusut. Ya mungkin ekonomi juga ya. Kita nggak pernah tahu tentang Neva. Karena saya juga curiga Neva itu mengalami kekerasan seksual pada masa kecilnya. Oh, ada itu? Itu yang saya lihat di kepala saya sih sebenarnya. Dan berbeda dengan Lutfi, masa kecilnya dia dibully. Jadi dua perbedaan seperti itu. Itu sih. Jadi pengalaman masa kecil itu justru bisa mempengaruhi karakter seseorang saat dewasa ya. Betul sekali. Tergantung mereka melihat masa kecilnya kayak gimana. Kalau mereka bisa move on, bisa lebih menghadapi itu sebagai motivasi, ya mereka bisa jadi orang yang bagus. Jadi lebih baik. Jauh lebih baik. Lutfi dan Neva. Kalau aku sih lebih simpati mungkin ke si Lutfi ya, karena dia adalah korban bullying yang akhirnya memilih jalan untuk jalan yang gelap gitu. Kalau Neva mungkin dia sebenarnya bisa memilih tidak pakai gitu-gituan, bisa dia punya jualan kan sebenarnya. Benar. Gitu sih. Iya sih, mudah-mudahan dua-duanya setelah dari menembus mata batin malam hari ini bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik ya. Amin. Terima kasih DJ Farah Terima sudah kasih, hadir Bayu. malam Terima hari kasih, ini. Roy. Sukses untuk semuanya. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan pencerahan buat kita semua.